Namaku tak pernah penting dalam cerita ini. Seumur hidup, aku belajar bahwa menjadi nomor 2 bukanlah hal yang memalukan. Yang penting, orang-orang di sekitarku bahagia. Setidaknya, itu yang selalu kutanamkan pada diriku sendiri. Aku menikah dengan seseorang yang kucintai sepenuh hati. Di awal pernikahan kami, hidup terasa sederhana tapi hangat. Kami tinggal di rumah kecil dengan dinding yang belum sepenuhnya rapi, tapi penuh tawa. Setiap pagi aku menyiapkan minumannya, memastikan semuanya berjalan lancar sebelum ia berangkat. Aku percaya, selama kami saling mendukung, kekurangan apapun bisa dihadapi bersama. Aku bukan orang yang ambisius. Saat ia berbicara tentang mimpi-mimpinya, aku memilih mendengarkan. Saat ia butuh didahulukan, aku menyingkir sedikit. Aku mengalah, bukan karena terpaksa, tapi karena yakin cinta memang begitu caranya bekerja. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang terasa aman. Kami jarang bertengkar. Kalaupun ada perbedaan pendapat, aku yang lebih sering mengalah. Aku pikir, ketenangan rumah tangga lebih penting daripada ego pribadi. Lagi pula, aku bahagia melihatnya tersenyum. Orang-orang sering memujiku. Mereka bilang aku pasangan yang sabar, penopang yang kuat. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Tak pernah terpikir olehku bahwa terlalu sering mengalah bisa membuatku perlahan menghilang. Saat itu, aku masih merasa memiliki segalanya. Cinta, rumah, dan seseorang yang kuanggap tempat pulang. Aku tak sadar bahwa kebahagiaan yang terlihat utuh ini berdiri di atas pengorbanan yang terus kupendam sendiri. Aku benar-benar percaya, selama aku terus bertahan, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu. Inilah awal dari cerita tentang bagaimana aku kehilangan hampir segalanya, justru setelah aku memberikan seluruh hidupku. Semua bermula pada hari ketika keadaannya berubah pelan-pelan. Nyaris tak terasa. Ia mulai sering pulang dengan wajah lelah dan jawaban singkat. Aku mengira itu hanya fase berat yang akan berlalu, seperti hari-hari sulit lain yang pernah kami lewati bersama. Konflik datang ketika keputusan sepihak itu diambil. Ia berkata ingin fokus pada dirinya sendiri, pada masa depan yang katanya terlalu berat jika harus memikirkan aku juga. Dalam satu percakapan yang terasa sangat tenang, posisiku dalam hidupnya mulai tergeser. Aku tak dimarahi, tak disalahkan, tapi justru itu yang membuatku goyah. Seolah-olah keberadaanku perlahan tak lagi penting. Aku merasa terancam, bukan secara fisik, melainkan secara hidup. Rumah yang dulu terasa aman mulai terasa asing. Aku menyadari bahwa selama ini aku bergantung pada ritme hidupnya, pada arah yang ia tentukan. Ketika arah itu berubah, aku kehilangan pijakan. Aku menetapkan satu tujuan, mempertahankan diriku sendiri. Aku ingin tetap berdiri, apapun yang terjadi. Aku mencoba berbicara, memperbaiki, dan mengingatkan tentang semua yang telah kami bangun. Aku menelan rasa lelah, dan terus mengalah, berharap itu akan mengembalikan kami ke titik awal. Namun rintangan datang bertubi-tubi. Setiap usahaku seakan tak pernah cukup. Kata-kataku terdengar seperti angin lewat. Aku mulai kehilangan bukan hanya kebersamaan, tapi juga rasa percaya diri. Saat aku mencoba bertahan, aku justru makin merasa sendirian. Klimaksnya tiba ketika aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Semua yang kulakukan tidak mengubah apapun. Cinta yang kupertahankan sendirian tidak bisa lagi disebut cinta bersama. Aku dihadapkan pada satu pilihan terakhir, pilihan yang paling sulit selama hidupku.
terus mengalah sampai benar-benar habis, atau melepaskan dan memulai dari nol tanpa siapapun di sisiku. Hari-hari setelah kepergianku bukan tentang kemenangan besar, melainkan tentang langkah kecil yang akhirnya kupilih untuk diriku sendiri. Aku belajar bangun pagi tanpa menunggu siapapun, membuat keputusan tanpa rasa takut, dan pulang ke tempat yang benar-benar bisa kusebut rumah, meski sederhana. Aku mengumpulkan kembali potongan diriku yang dulu tercecer, kepercayaan diri yang pernah hilang, keberanian yang lama ku pendam, dan mimpi-mimpi kecil yang sempat kutunda demi orang lain. Tidak mudah memulai dari titik paling bawah, apalagi saat aku benar-benar tak punya apa-apa selain tekad. Namun justru di saat itulah aku menemukan kekuatan yang tak pernah kusadari. Aku berhenti menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak mengalah. Aku memaafkan diriku karena ternyata aku hanya ingin dicintai dengan cara yang kupahami saat itu. Suatu hari, tanpa kuduga, aku berdiri di titik yang dulu terasa mustahil. Hidupku belum sempurna, tapi utuh. Aku bisa tertawa tanpa rasa takut kehilangan dan menangis tanpa merasa lemah. Aku tak lagi mengukur nilai diriku dari seberapa besar pengorbanan yang kuberikan. Aku pernah ditinggalkan saat tak punya apa-apa. Tapi kepergian itu mengajarkanku satu hal paling penting. Aku tidak pernah benar-benar kosong. Aku hanya lupa bahwa aku juga pantas menjadi tujuan, bukan sekedar jalan bagi orang lain. Kini, aku melangkah dengan kepala tegak. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, melainkan untuk menjaga diriku sendiri. Jika suatu hari cinta datang lagi, aku akan menyambutnya tanpa harus menghilang. Cerita ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang kembali. Tentang seseorang yang terlalu lama mengalah, lalu belajar berdiri. Dan tentang aku, yang akhirnya memilih hidup, bukan sekedar bertahan.